Here at Universitas Yarsi, the smart campus that you can rely on. Faktanya benar, Pak Tommy yang membeli tanah tersebut? Betul Majelis, tapi saya sebagai perantara, jadi tanah saya digunakan, namun transaksi semua melalui Pak Tommy karena tuan tanah yaitu Bu Suster memang tidak berkenan untuk menjual tanah tersebut kepada Pak Tommy. Saudari tidak mengetahui resiko apabila nama saudari digunakan. Kalau saya mengambil resikonya, mungkin saya tidak akan menggunakan nama saya gitu ya untuk dipergunakan seperti ini. Jadi kalau misalnya ditanya kalau tidak tahu, jelas saya tidak tahu. Saudari saksi, apakah Anda yakin kalau nama Mutia hanya dipinjam oleh Pak Tommy? Atau Anda hanya mengira-ngira saja? Sangat yakin yang mulia, saudari Mutia hanya membantu sebagai perantara. Sama uang untuk pembelian berasal dari Pak Tommy. Saudara terlapor, akte PPJB asli bertanggal 8 April 2015. Namun saat saudara terlapor membuat akte perubahan di awal tahun 2020, saudara menggunakan tanggal yang sama dan meminta penggantian akte lama. Mengapa saudara justru membuat akte baru dengan tanggal yang mundur, bukan adendum atau BAP yang bertanggal sesuai kenyataannya? Ya. Saudara terlapor, tolong dalam menjawab dijaga nada bicara Anda. Bisa ya Pak ya? Baik, Yang Mulia. Silakan. Maaf Majelis, penggunaan tanggal yang sama bukan untuk menutupi perubahan dari isi yang dimaksud. Perubahan itu bersifat korektif terhadap hal-hal yang harusnya sudah mengikat sejak PPJB ini ditandatangani, ya, sejak awal, yaitu terkait dengan 3 tahap pembayaran dan kewajiban untuk merubah zona. Direktur utama dari perusahaan pembeli ini meminta agar dilakukan revisi berdasarkan konferensi yang dilakukan dengan pembeli, ya, dengan tetap menggunakan tanggal yang sudah ada. Kenapa demikian? Karena untuk manajemen proyek, hal ini menjadi sesuatu yang secara track record dapat dipahami secara bersama. Saya akui, saya seharusnya membuat adendum dan memanggil para pihak kembali. Namun kesalahan saya ini prosedural, bukan upaya membuktikan sesuatu yang substansi. Berdasarkan hasil diskusi majelis dari unsur pemerintah, kami dari unsur pemerintah berpendapat bahwa bentuk sanksi yang paling proporsional dan seimbang adalah dengan menempatkan perkara ini pada ranah kewenangan Majelis Pengawas Pusat. Dengan merujuk pada pasal 26 ayat 1 huruf B angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 15 tahun 2020, Majelis Pengawas Wilayah sepakat untuk mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat agar menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap terlapor selama paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Usulan ini dimaksudkan sebagai bentuk penegakan disiplin yang tegas, memberikan efek jerak, menjaga kepentingan publik, namun tetap membuka ruang pembinaan dan perbaikan profesional bagi pihak terlapor. Dengan demikian, Majelis berharap keputusan akhir yang diambil oleh Majelis Pengawas Pusat dapat mencerminkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap marwah jabatan notaris. Tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif ringan, melainkan sebagai kelalaian serius dalam pelaksanaan jabatan notaris. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan 1. Bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar kewajiban jabatan dan kode etik notaris. 2. Bahwa pelanggaran tersebut bersifat substansial karena menyangkut keotentikan akta dan kepastian hukum para pihak. 3. Bahwa meskipun tidak ditemukan niat jahat secara aktif, pelanggaran yang dilakukan memiliki dampak luas dan berdimensi publik. 4. Oleh karena itu diperlukan penegakan disiplin yang tegas namun tetap proporsional dan berorientasi pada pembinaan. Mengadili memutuskan
1. Menyatakan terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dan kode etik notaris. 2. Menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberikan sanksi kepada notaris terlapor berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama jangka waktu paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan sebagaimana ketentuan pada pasal 26 ayat 1 huruf B angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 15 tahun 2020. 3. Memerintahkan agar rekomendasi ini disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menegaskan bahwa putusan ini bertujuan untuk menjaga marwah jabatan notaris, kepastian hukum, serta kepercayaan publik sekaligus sebagai sarana pembinaan agar pelanggaran serupa tidak terulang di kemudian hari. Izin majelis sebelumnya untuk persidangan kali ini saya sangat menghormati perjalanan sidang saya sebagai pelapor. Dengan demikian saya menerima hasil putusan sidang hari ini dikarenakan saya merasa proses sidangnya sangat objektif sesuai dengan ketentuan hukum dan etika jabatan notaris. Sekian majelis. Terima kasih pihak pelapor. Saya berkeberatan atas putusan yang telah dibacakan. Keberatan ini disampaikan berdasarkan beberapa hal yang menurut kami belum secara penuh mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah kami jelaskan dalam proses yang telah dijalani sebelumnya. Pertama, dari apa yang disampaikan pertimbangan dan keputusan terlihat bahwa majelis dan ketua majelis belum mempertimbangkan bahwa yang dijalankan ini tidak berdasarkan satu niat jahat dari saya selaku notaris dalam melaksanakan tugas yang telah saya jalankan. Nomor satu. Nomor dua, kalau kita lihat kesalahan ini merupakan kesalahan sifat administratif, sehingga kesalahan administratif ini harus dilihat juga basis hukumannya seperti apa, karena tidak mengandung unsur dari niat jahat dari saya selaku notaris. Hingga kembali kedua tadi, ini hanya merupakan satu kekhilafan dari satu prosedural administratif. Dan yang ketiga, bahwa dari sisi dokumen yang kami dapatkan itu adalah dokumen yang secara keseluruhan sudah berdasarkan kesepahaman antara penjual dan pembeli. Jadi dengan pertimbangan tiga hal tersebut, mohon izin untuk majelis, anggota majelis secara keseluruhan yang terhormat, maka izin saya akan mengajukan banding atas putusan ini. Here at Universitas Yarsi, the smart campus that you can rely on.